Salam Pancasila. Ya, kembali lagi di channel NCB Indonesia, sebuah wadah penyiaran untuk membentuk karakter bangsa. Dan di sini segmen program interaksi bersama saya Brian Pasak Marata atau akrab disapa Bung Ibeng. Ya, episode kali ini sudah hadir guest star kita, Bung Andi Junianto Barus. Siap. Terima kasih Bang bisa hadir di NCB. Ini gimana nih situasi kayak gini nih? Waduh, ini luar biasa. Kalau Terima kasih, Bung Ibeng. biasanya kita ngopi-ngopi di pinggir jalan gitu. Iya, iya, iya. Jadi gini Bang, di segmen interaksi ini tetap mengutamakan sisi kebangsaan dan juga pemikiran Bung Karno. Siap. Tapi dengan gaya kita, gaya milenial gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Kalau udah ada peci sama kopi berarti apa yang mau direvolusi? Waduh. Oke. Jadi ini nih. Jadi tenang Bang. Aku nggak mau nanya yang ada topik-topik berat atau seperti apa, tapi yang namanya situasi bangsa ini kan pasti nggak pernah ada habisnya gitu kan. Betul. Nah, di sini sudah ada 5 clue, jadi sama kayak segmen kemarin-kemarin. Jadi ada 5 clue, nanti silakan Abang pilih 3 aja. Karena ini mewakili nation character building. Jadi cukup 3 aja. Cukup 3 aja. Oh. Dari kelima ini kita. Berarti aku ambil 3. 3. Mantap. Oke, siap? Boleh nih, langsung ambil nih. Oke. Oke. Ya, jadi teman-teman 1, kalau belum tahu Bung Barus ini aktivis 2, juga. 3. Oke, sudah 3 ya. Ya. Nih aku amankan. Jadi aturan main 3 clue ini nanti kita bahas bersama-sama. Baik. Oke. Konsepnya kita sharing session, Bang. Hmm. Sharing session. Apa yang ada di kertas ini kita bahas. Oke. Oke, silakan. Bung Barus yang pertama. Aku misi dulu ya. Yang pasti bukan kupon itu ya. Wah. Apa itu, Bang? Wow. Wah. Forum intelektual. Forum intelektual. Oke. Kayaknya Bung Barus identik juga dengan forum intelektual. Ada aktivitas di situ kan? Ada. Masih aktif? Masih aktif. Apa namanya? Sekarang kita bersama dengan teman-teman lagi beraktivitas di dalam sebuah lembaga kajian masa depan Indonesia. Lembaga Kajian Masa Depan Indonesia. Iya. Itu base-nya ada di Sumatera Utara. Jadi kita coba untuk melakukan kajian-kajian baik di dalam kampus maupun di desa-desa, khususnya melibatkan kawan-kawan muda. Kenapa Sumatera Utara? Pertama, Sumatera Utara ini perlu kita bangun tradisi. Oke. Tapi aslinya juga dari Intelektualnya. Sumut. Memang dari Ya, sana kita. oke. Kan begitu. Nah, tradisi intelektualnya yang diganti. Iya, khususnya buat teman-teman muda yang hari ini ada di desa ataupun berangkat dari desa ke kampus yang ada di Medan. Oh, lebih ke masyarakat pedesaan gitu, Iya. urban. Jadi Kayak kemarin aktivitas yang terakhir itu kita baru melakukan simposium sarjana pengangguran. simposium saja namanya. Iya. Tapi keren juga itu. Iya. Karena memang masih banyak sarjana yang istilahnya belum masuk ke dunia kerja gitu. Iya, banyak sekali. Jadi begini, Bung Ibeng. Iya. Di Sumatera Utara itu kita bisa pastikan setiap kabupaten, ya, setiap desa Ada berapa kabupaten? ada 33 kabupaten, 33. kota, 26, kurang lebih 25-26 kabupaten, itu menyisakan sekurang-kurangnya 1 sampai 2 sarjana pengangguran. Oke. Nah, tentu ini jadi problem buat kita. Jadi kita coba mengumpulkan teman-teman dari setiap desa yang berkesempatan kuliah, sudah sarjana tapi juga belum mendapatkan pekerjaan, begitu. Bukan karena dia tidak punya kemampuan untuk bekerja pada bidang tertentu, bukan. Tapi memang soal kesempatan ya. Oke. Nah, jadi kita coba kemarin susun satu formulasi bagaimana agar sarjana-sarjana ya yang ada di desa itu bisa diberdayakan oleh desanya, oleh pemerintah desa. Itu
ini ngomong desa nih. Berarti apakah ada kerjasama dengan desa dengan menggunakan APBDes atau format donatur atau gimana? Sejauh ini kita masih fokus bagaimana SDM-nya. penyelenggaraan pemerintah kabupaten, Oke. kota, termasuk juga pemerintah desa agar punya perhatian SDM terhadap itu tadi. sumber daya manusia, khususnya para sarjana-sarjana yang ada di desa itu. Gitu dia. Oke. Jadi aktivitas masih Jakarta, Sumut juga. Iya, karena memang kan kita harus banyak bawa informasi nih kan Iya, dari iya. Jakarta ke Iya, 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 Sumatera iya. Utara supaya banyak yang Ada pemerataan juga. Iya, gitu. Iya, iya. Aduh, memang luar biasa. Luar biasa Bung Ibeng. Iya. Jadi kita memang harus bisa ini selamatkan generasi-generasi muda khususnya yang berkesempatan masuk dalam dunia pendidikan tinggi agar dia nanti setelah menjadi seorang sarjana itu betul-betul punya manfaat lah di tengah-tengah masyarakat itu. Gitu. Berarti siap juga berkecimpung di politik praktis, Bang. Mestinya Untuk Bang Barus tentunya. saya ataupun kawan-kawan muda yang lain harus siap. Oke. Nah, kebetulan saya mewakili semangat Iya. muda daripada kawan-kawan yang Ada ada kesempatan Sumatera Utara. mewakili untuk besok calon DPD RI Oke. dari Dapil Sumatera Utara, begitu kira-kira. Tapi tetap semangatnya harus semangat untuk teman-teman itu ya, Pasti. pastinya. Oke. Kita harus bangun Sumatera Utara itu yang jereng dan uhuy lah. Jreng dan uhuy, Iya, siap. Oke, clue yang kedua, Bang. Baik. Yuk, tarik. Seru ini sama Bang Barus itu. Kayaknya harus sering-sering, Bang. Biar makin tercerahkan kita ini kan. Manipol Us. Manipol Usdek. Ada lagunya tuh, Bang. Manipol Usdek, haluan negara kita. Waduh. Karya Ini paduka yang agung serta mulia. Ini mulia. salah satu gagasan besar Bung Bung Karno. Jadi ya teman-teman dulu ingat banget waktu pertama kali ke Wisma Trisakti di Johar Baru. Wah, obrolannya Bung harus ini doktrinasinya deklarasi marka ini, ya kan? Terus ya itu tadi Manipol Usdek. Luar biasa. Jadi gimana Bang? Manipol Usdek, peristiwa apa yang teringat oleh Bung Barus? Aku punya catatan sendiri tentang gagasan Soekarno yang satu ini, ya Manipol Usdek ini. Jadi iya. aku bisa merasakan bagaimana seorang pribadi Soekarno, Kebatinannya. ya suasana kebatinannya begitu, menginginkan satu keadaan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara itu memang ya harus punya konsep-konsep. Iya, lalu kemudian konsep-konsep itu bisa menjadi satu sistem yang kita bawa dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai warga bangsa. Nah, di dalam Manipol Usdek itu, ya dengan dangkalnya pengetahuanku soal itu kira-kira begitu waktu ya. itu ya, waktu itu. Iya. Aku sempat berangan-angan, Bung Ibeng. Waduh, harus bisa aku seperti Bung Karno. Kalau Bung Karno melahirkan Manipol Usdek, kira-kira 20 tahun yang akan datang, aku melahirkan gagasan apa ya untuk rakyat bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu. Terlalu Manipol Usdek itu manifesto politik, undang-undang dasar, Ya, sosialisme, betul. demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Iya. Apa kira-kira gagasan yang untuk 20 tahun ke depan, atau kalau sekarang kan yang digaung-gaungkan kan Indonesia Emas 2045, salah satunya menyambut 100 tahun kemerdekaan. Kalau di Sumatera Utara khususnya. Oke. Jadi aku coba untuk mewarisi semangat daripada Bung Karno sebagai anak muda nih, ya kan? Iya. Gitu. Jadi dengan teman-teman di Sumatera Utara hari ini kita lagi berjuang mengkonsolidasikan konsep pembangunan kawasan punggung Desika, Deli Serdang, Simalungun Karo sebagai segitiga emas penyangga KSPN Danau Toba. KSPN Danau Toba, kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Opung Luhut. Ya. Iya kan wilayah memang tapi situ. Di bawahnya sedikit. Untuk 3 kabupaten itu Desika. Punggung Kabupaten Desika, Deli Serdang, Simalungun, Karo. Jadi di dalam Desika itu kita coba untuk
membangun satu konsep tata kelola perekonomian masyarakat punggung ya kabupaten itu di dalam urusan pariwisata, pertanian, perikanan. Kan lebih kerakyatan lah ya. Iya, begitu. Karena memang gini, Iben, setelah saya pelajari konsep pembangunan kita di Indonesia, ini kan konsepnya kan etalase semua. Gimana tuh? Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan di Sumatera Utara, maka kita taunya Medan dulu. Oh, ibu kota lah ya, Iya. kota besar. Kan begitu. Iya, iya. Atau misalnya kita di Deli Serdang itu, kita taunya ya kalau nggak Lubuk Pakam, ibu kotanya begitu ya, atau kecamatan-kecamatan yang besar. Tapi kecamatan-kecamatan atau daerah-daerah yang di punggung atau di gunung ini jarang sekali nggak tersentuh. Begitu. Jadi kita mau coba dorong pembangunan itu di wilayah itu. Tapi di Desika itu lebih, kalau dari geografisnya itu lebih sektor pertanian, pegunungan atau lautan atau gimana? Dia pegunungan dan kemudian masyarakatnya hidup itu dengan mengutamakan konsep-konsep pertanian. Tapi potensi kepariwisataannya luar biasa. Ada juga. Luar biasa. Begitu. Jadi layaklah. Agraris ya? Ya. Layaklah itu punggung Kabupaten Deli Serdang Simalungun Karo itu sebagai segitiga emas penyangga KSPN Danau Toba. Begitu kira-kira. Kita tunggu kira-kira. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi jalannya juga. Amin. Untuk masyarakat di sana ya. Siap. Kita berharap itu bisa cepat terrealisasi. Dan memang kabar baiknya hari ini pemerintah pusat, lintas kementerian dan lembaga itu sedang melakukan percepatan pembangunan untuk satu kawasan di Kecamatan Gunung Meriah di Deli Serdang, itu salah satu kecamatan punggung. Jadi penataan percepatan pembangunan 12 desa di wilayah itu sebagai bagian daripada pembangunan Desika. Agribisnis lah ya. Iya. Oke, satu lagi Bung Barus, Pamungkas nih. Siap. Apakah kira-kira apakah Cinta Laura? Wow. Luar biasa Bung Barus ini. Membukanya aja dengan hati-hati cermat. Iya. Waduh, ini berat ini. Pamungkas. Advokasi kebijakan. Waduh. Berarti masih sejalan tadi ya? Ya. Ini nggak jauh-jauh dengan Bung Barus nih memang, advokasi kebijakan. Dulu zaman kuliah sering juga kan, waktu di kampus. Ya. Ada beberapa pengalaman lah, begitu. Nggak sering-sering kali. Sering-sering. Tapi memang buat kawan-kawan muda, kawan-kawan yang hari ini ada di dalam kampus, ya, sebagai mahasiswa begitu, memang dia harus terbuka ya pikirannya. Dunia udah beda juga. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang barangkali dianggap tidak berpihak kepada kepentingan dirinya, kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena kalau mahasiswa ada di dalam kampus hanya menikmati proses belajar dan mengajar di ruang kelas, lalu kemudian dia tidak membuka matanya lebih luas, bagaimana sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan di setiap kabupaten kota begitu ataupun provinsi dan lebih luas nasional, ini mungkin bisa membuat proses kita besok berbangsa dan bernegara ini nggak jreng dan uhuy. Jreng dan uhuy. Iya. Mandek gitu ya? Iya. Nggak asik ya? Nggak asik. Harusnya ya kawan-kawan ini di kampus ya selain diskusi ya memang harus memang begitu ya kan, dia harus menciptakan forum-forum yang betul-betul bisa mengkaji bagaimana sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah dia begitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada yang tidak sesuai, dia sampaikan kepada DPR kan begitu, atau langsung kepada pemerintah daerahnya, eksekutif ya. Atau kalau kemudian misalnya dirasa ada sesuatu yang harus diadakan begitu, ya dia coba sorong konsep. Kan begitu. Sorong konsep. Sorong ya kan, begitu loh. Jadi itulah asiknya kita sebagai anak muda ini, Bung Ibeng. Oke. Gitu. Jadi jangan
jangan mau jadi anak muda yang nggak jreng dan uku. Jreng dan uku. Harus tetap jreng dan uku anak muda Siap. di Indonesia ini, gitu kira-kira. Karena memang ya Bung Karno juga kan sudah memberikan kita banyak ini ya, ruang ya. Ya banyak ruang lah. Lalu kemudian banyak informasi, banyak pengetahuan begitu. Dari sejak dia muda bagaimana dia punya keberpihakan kepada masyarakat kecil. Ya. Sampai kemudian dia juga memperjuangkan keberpihakannya itu dengan melawan kolonialisme Belanda, imperialisme Belanda itu. Sampai kemudian membebaskan rakyat-rakyat yang tertindas itu sehingga kita bisa menjadi negara bangsa yang merdeka. Kira-kira begitu. Terakhir Bang, mungkin ada mau disampaikan tips tentunya untuk segmen anak muda ya, teman muda. Buat sobat para interaksi, pemerhati, pemirsa, follower, subscriber NCB, ya kita harus tetap bisa menyadari bahwa hanya dengan persatuan dan persaudaraanlah maka kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila itu langgeng adanya, abadi adanya. Jangan lupa, tetap semangat persatuan dan persaudaraan nasional harus tetap menjadi bekal kita dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai warga bangsa. Itu kira-kira. Oke, tetap persatuan Indonesia. Iya, betul dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing. Mungkin lain waktu bisa mampir lagi ya. Siap. Bung Barus. Teman-teman, sobat interaksi, itu tadi Bung Barus dengan kesempatan kita untuk berdiskusi. Ternyata ada banyak hal pengalaman beliau dan juga bagaimana kita harus merawat intelektual kita terhadap pemikiran Soekarno yang pasti bukan hanya sekedar untuk dibaca tapi diaktualisasikan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bung Barus, sukses juga buat lembaga kajian masa depan Indonesia. Iya. Nah, itu menjadi ruang dinamika dari seorang Bung Barus. Siap. Terima kasih, salam Pancasila.